Oke, ketemu lagi dengan saya Isra Nur Hadi dari Istana Matematika. Udah lama nih nggak bikin video, kangen juga sih. Oke, kali ini saya mau membahas soal UCUN ya, uji coba ujian nasional untuk anak SMP, yaitu tentang statistika. Ini soal kode B nomor 36. Mari kita bahas. Kalau kalian melihat soal tipe seperti ini, yang pertama kalian harus perhatikan itu adalah rata-rata gabungannya. Apakah disertakan di dalam soal atau yang ditanyakan? Kalau kita perhatikan di sini ternyata disertakan di dalam soal ya, yaitu rata-rata gabungan adalah 64. Tahu dari mana? Jadi kan awalnya ada 18 siswa nih, lalu ada 2 orang siswa ikut lagi, maka rata-ratanya berubah dari 65 menjadi 64. Maka sekarang kita punya yaitu X gabungan itu adalah 64. Oke, mungkin ada yang bertanya kenapa fokusnya itu ke rata-rata gabungannya dulu. Jawabannya sih simpel. Ya biar kita gampang menentukan rata-rata lainnya gitu. Dia biasa pakai kode 1 atau A, B gitu ya, 1, 2 atau AB. Nah, karena kita udah tahu rata-rata gabungannya, maka kita bisa bikin lagi nih. Misalkan 65 tadi, ya ini adalah X1 gitu. Yaitu 65. Kemudian kita ada N1 yaitu 18 ya. Jadi rata-rata 65 itu dari 18 siswa gitu sih pengertiannya. Kemudian ada susulan. Di sini rata-rata susulannya diketahui nggak? Oh, itu yang ditanyakan. Nah, berarti kita punya X2 yang kita belum tahu berapa gitu. Misalkan saja P deh. Nah, lalu N2-nya ada nggak? Ada ya. 2 ya. Nah, setelah kita punya data-data seperti ini, kita bisa gunakan rumus. Ya nggak? Rumusnya apa? X gabungan itu sama dengan X1 dikali N1 ditambah X2 dikali N2 per N1 ditambah N2 gitu. Oh iya, ada yang kurang nih. Ini penting banget nih grammarnya dalam matematika. Kalau rata-rata tuh gini, ada topinya gitu ya. Jadi ini kita kasih topi gitu. Kemudian gimana lagi nih? Ya tinggal kita input ya, rata-rata gabungannya adalah 64. Lalu X1-nya itu 65 dikali 18 ditambah X2-nya itu P, N2-nya 2 per N1-nya itu 18, lalu N2-nya itu 2 ya, gitu. Oke, sampai di sini mungkin ada yang menghitung ini itu jadi 20 ya. Sebaiknya jangan. Kenapa? Temukan alasannya setelah beberapa langkah gitu. Oke. Standarnya kalau ketemu kayak gini tuh banyak anak yang bilang itu kali silang. Oke, saya setuju sih kali silang. Tapi yang tepat itu bukan kali silang sih sebenarnya, kedua ruas ya. Kedua ruas maksudnya ruas ini dan ruas ini itu saya kalikan 18 plus 2 gitu. Kalau kita kalikan di sini berarti 64 dikalikan 18 plus 2. Lalu sebelah sini dikalikan 18 plus 2. Nah, di sini habis kan? Makanya terciptalah bentuk 64 dikali 18 plus 2 gitu sama dengan 65 dikali 18 plus P dikali 2 gitu. Nah, kemudian di sini kita bisa lakukan seperti ini nih. 64 dikali 18 lalu ditambah 64 dikali 2 sama dengan 65 dikali 18 ditambah 2P ya, sama aja kan? Lalu abis ini diapain? Apakah kita perlu hitung 64 kali 18 atau 64 kali 2 atau 65 kali 18? Nggak perlu. Disinilah tadi manfaatnya. Tapi sabar ya, nanti akan kelihatan. Jadi karena nggak muat ya kita pindahin dulu ya sini. Set. Oke. Nah, kemudian tolong perhatikan yang saya garis bawain. 18 sama 18.
Wow, sama nih. Nanti kita akan gunakan namanya sifat distributif. Tapi sebelumnya saya tulis dulu nih begini. 64 dikali 18 dikurang 65 dikali 18 ditambah 64 dikali 2 sama dengan 2P. Nah, perhatikan lagi yang sama kan tadi 18. Kita bisa pakai sifat distributif jadi begini. 18 itu dalam kurung 64 dikurang 5. Nah, ini enak nih, nanti nggak usah ngitung jadinya. Ditambah 64 kali 2 nggak perlu dihitung, 2P. Lalu kita tahu bahwa nilai ini itulah 1 ya. Maka di sini tuh jadi 18 minus ya, karena ini min 1, sorry bukan 1. Ditambah 64 dikali 2 sama dengan 2P. Nah, kemudian kita bisa lakukan kedua ruas, yaitu ruas ini dan ruas ini itu kita bagi 2. Nah, kalau ngebagi gitu gini, lihat suku. Di sini ada 3 suku. 1, 2, 3. Nah, lihat, ini perkalian ya. Ini dihitungnya 1 suku. Yang membedakan suku itu adalah plus sama dengan gitu. Ini 1 suku meskipun perkalian gitu. Jadi ketika kita bagi 2, kita punya gini, min 9 ditambah 64 sama dengan P. Maka P-nya itu adalah 55. Nah, ketemu deh jawabannya. Itu jawabannya yang A ya. Ya enggak? Nah, dari sini kita nggak perlu menghitung, benar nggak sih? Kalau standarnya itu kalian mungkin buat ini jadi 20, lalu 64 dikali 20 kan? Ya kalian kalikan. Oke, saya nggak suka tuh ngalin-ngalin gitu, capek. Ya kan? Lalu 65 dikali dengan 18 gitu ya. Capek juga, ya nggak? Berapa tuh? Aduh, pusing nih. Gitu ya. Jadi nggak perlu menghitung. Gitu. Oke, apakah bisa dipahami? Semoga bisa ya. Oke, nah cara ini ya, teknik berhitung ini itu disebut teknik berhitung aljabar. Meskipun ada kata berhitung ya, tapi sebenarnya kita nggak ngitung. Ya, itu matematika, itu gunanya matematika. Kalau kalian menghitung, kalian pakai kalkulator aja. Di sini cara kalian menikmati matematika, gitu ya. Apakah konsep berhitung aljabar ini bisa diterapkan di contoh lain? Bisa banget. Mau lihat? Oke, perhatikan ya. Ini dia soalnya. Oke, kita baca dulu sebentar. Nah, di sini dia dikasih tahu bahwa rata-rata itu naik sebesar 1,8. Berarti kita udah tahu nih rata-rata gabungannya, karena yang pertama kali kalian harus lakukan adalah menentukan rata-rata gabungannya ada apa tidak. Kalau ada ya udah langsung tulis rata-rata gabungannya berapa. Dia dari 66 ya. Jadi berapa rata-rata gabungannya? 67,8. Bener nggak? Nah, lalu kita tentukan nih X1-nya. Gitu. Ada nggak X1-nya? Ada, yaitu 66. Lalu pasangannya adalah N1, yaitu 22 ya. Kemudian di sini kasih tahu nih rata-rata yang kedua 70 gitu. Nah, berarti pasti yang nggak ada N2 gitu. Karena itu yang ditanyakan ya. Apa? P deh. Nah, maka kita ingat lagi nih rumusnya apa tadi? X gabungan itu adalah X1 dikali N1 ditambah X2 dikali N2 per N1 tambah N2. Maka kita punya 67,8 sama dengan berapa nih? 66 dikali 22 ditambah 70 kali P ya, per 22 ditambah P. Duh, tulisannya jelek banget ya. Mungkin yang nonton video ini ada yang mau beliin pensil buat nulis di iPad. Mahal soalnya, ya enggak? Lalu gimana? Kita kalikan kedua ruas dengan 22 plus P ya. Tujuannya biar ini hilang gitu. Atau mungkin cara gampangnya kali silang. Ya terserah lah. Yang bener sih itu dikalikan oleh 22 plus P. Maka kita punya 67,8 dikali 22 ditambah P sama dengan 66 dikali 22 ditambah 70P
Kemudian kita tulis lagi, kita kalikan ya masing-masingnya. 67,8 kali 22 ditambah 67,8 P, wow, sama dengan 66 kali 22 ditambah 70 P. Oke, sampai di sini. Kalian mau mengkalikan ini? Mau nggak? Atau kalian mau mengkalikan ini? Nggak perlu, karena nggak penting. Perhatikan apa? Pertama, yang sama nih, 22, 22. Lalu P sama P nih. Maka kita lihat nih, yang gede mana nih untuk yang P? Ini kecil ya. Jadi nanti yang ini nih kita hilangkan, atau kita bisa dikatakan pindahin ke ruas yang kanan ya, gitu. Jadi kita punya gini nih ya, 67,8 dikali 22 dikurang 66 kali 22 sama dengan 70P dikurang 67,8 P. Maka kita punya dua-duanya sama kan? Bener nggak? Sama nih, gitu. Maka kita punya apa di sini? 22 dari 67,8 dikurang 66. Ini sifat distributif namanya. Itu sama dengan P dari ya 70 dikurang 67,8. Maka kita punya, fokusnya di P dulu. P-nya ini kali berapa nih? Kali berapa ya? 2,2 ya? Wow, 2,2. Bener gak sih? Ya benar. Lalu yang sebelah sini itu adalah 22 dikali 1,8. Duh, nggak muat lagi. Oke, tenang, jangan panik. Kita perhatikan lagi nih sampai sini. Napas dulu bentar. Enggak, di sini nih perhatikan. Di sini ada koma ya, yaitu 1,8 sama 2,2. Di sini ada berapa suku? 2 suku, gitu. Karena perkalian ini itu satu suku hitungannya ya. Maka di sini kalau cara saya, karena saya nggak suka pecahan desimal, di sini kan kalau kita kalikan 10 bubar ya desimalnya, bener nggak? Jadi hasilnya tuh dapat 22 dikali 18 tuh. Jadi 10-nya dikali ke 1,8. Di sini kita punya P dikali 22. Nah, kemudian kedua suku sampai di sini ya, kedua suku itu kita bagi 22. Maka kita punya, oke nggak muat nih di sini. Set, kita pindahin ke sini. Kita punya apa? Kita tulis P-nya dulu nih. Sama dengan P gitu. Karena P-nya itu ada di ruas kanan kan. Sama dengan P. Karena kita bagi, ingat ini satu suku. Ini adalah satu suku, ini satu suku. Jadi ketika kita bagi dengan 22, ini tinggal P. Lalu yang ini tinggal 18. Wih, 18 jawabannya. Berarti ada proses menghitung nggak di sini? Nggak ada. Itu gunanya matematika ya. Di sini adalah teknik menghitung aljabar. Yang sering banget digunakan itu adalah sifat distributif. Nah, sifat distributif ini nggak hanya untuk statistika, tapi hampir semua proses berhitung di dalam pelajaran matematika menggunakan sifat ini, sehingga kalian nggak capek menghitung, ya kan? Capek kan menghitung misalkan 67,8 kali 22, 66 kali 22, aduh ribet ya, pusing kepala saya, ya nggak? Jadi nggak perlu menghitung kan? Setuju nggak? Oke, nanti saya akan kasih contoh lain, mungkin di bab lain ya, dengan menggunakan teknik menghitung aljabar, sehingga kalian nggak perlu capek. Kalau mau cepet, ya ini langkahnya gitu. Kalau nggak mau nulis, ya udah terima resikonya, karena tanpa menulis kalian nggak bisa menggunakan teknik menghitung aljabar. Oke, sampai di sini. Semoga bisa dimengerti. Sampai bertemu di video selanjutnya.